Kita mulai lagi ya. Kemudian ada tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo atau maturity date adalah tanggal tertentu yang digunakan untuk pembayaran pokok. Jadi ya ini mah kayak tanggal jatuh tempo lah. Jadi maksimal harus dibayar si pokoknya itu tanggal berapa, tahun berapa gitu. Sebutnya tanggal jatuh tempo. Tanggal tertentu di mana obligasi tersebut harus dilunasi sebesar nilai parinya yang tadi ya, nilai nominal. Misalnya, ada obligasi PT ABC diterbitkan tanggal 3 Januari 2005, akan jatuh tempo pada tanggal 2 Januari 2020. Nah, berarti dia jatuh temponya itu 15 tahun sejak diterbitkan ya, dari 2020 ke 2005, jaraknya 15 tahun. Ini jatuh temponya nih tanggal 2 Januari 2020. Nah, sebagian besar obligasi perusahaan dan pemerintah daerah atau bukan pemerintah memiliki suatu ketentuan penembusan atau call provision yang memberikan hak kepada emiten atau penerbit obligasi untuk membeli kembali obligasi sebagai penembusan. Nah, contohnya tadi ya, kalau misalnya call ini adalah suatu fitur di instrumen keuangan. Jadi, kalau dalam call di obligasi, call itu kalian bayangkan aja kayak nelfon gitu. Kalau nelfon tuh kayak terus bilang, sini balik lagi gitu. Nah, obligasi juga yang sudah dikeluarkan itu bisa dibeli lagi atau ditarik lagi lah, dibeli lagi oleh si yang menerbitkan. Berarti kalau kayak gitu, obligasi yang bisa ditarik lagi itu dia punya fitur call. Tidak semua obligasi punya fitur call ya. Hanya beberapa saja tergantung dari ketentuan. Nah, kalau begitu bisa ditarik tuh oleh si emiten atau penerbit obligasi. Ketentuan penembusan biasanya menyatakan bahwa emiten harus membayar jumlah yang lebih besar dari nilai pari kepada pemegang obligasi jika obligasi tersebut ditebus. Nah, oke. Jumlah tambahan tersebut, premi penembusan sama dengan call premium. Seringkali ditentukan besarnya sama dengan bunga selama 1 tahun. Ya, jadi misalnya kalian udah beli obligasi nilai parinya 1.000. Terus bunganya atau kuponnya itu 10%. Berarti kan kalian mendapatkan 100 ya, 1.000 dikali 10%. 100 rupiah misalnya, atau dolar lah ya. Ini dolar. Kalian beli obligasi senilai 1.000 dolar dengan kupon 10%, berarti kalian akan mendapatkan nilai kuponnya tuh sebesar 100 dolar ya. Nah, tetapi ketika si emiten menarik kembali obligasi kita, otomatis kita tidak bisa mendapatkan si ini gitu. Soalnya udah ditarik. Nah, makanya ketika mau membeli obligasi, si emiten itu harus membayarkan pokoknya plus bunga yang hilang ini. Jadi dia harus bayarnya ada lebihnya gitu, ada bunga 1 tahun. Disebutnya premi penembusan. Yang ditebus ya. Nah, kayak gini. Premi penembusan suatu obligasi 10 tahun dengan kupon tahunan 10% dan nilai parinya Rp1.000 adalah 100 dolar. Saya perak mulu ya. Jadi 100 itu adalah dari pokok. Ini kalian harus fokus banget ya. Saya kalau melenceng dikit udah aja. 100 dolar, 1.000 dolar pokoknya dikalikan kuponnya. Nah, berarti kalian itu akan mendapatkan 100 dolar per periode. Ini tuh cuman bunga. Karena nanti saat jatuh tempo, pas due date-nya habis, si emiten juga akan membayarkan plus pokoknya. Jadi kalau yang per periode mah, jadi sampai 9 tahun mah cuman 100 dolar ya. Pas di tahun terakhir, baru dibayar plus pokoknya. Apakah paham? Bagaimana? Apakah paham?
Kalau menyimak insya Allah paham ya, jadi jangan meleng. Jangan sambil main handphone atau rebahan santuy. Oke, tegak duduknya, bayangkan seperti ada di kelas. Oke, artinya emiten atau penerbit obligasi harus membayar $1.100 kepada pemegang obligasi investor jika emiten ingin menebus kembali obligasinya. Yang tadi saya bilang ya, karena dia kehilangan, tadi kehapus. Oh, ini nih. Nah, karena si pemegang obligasi dia kehilangan $100 yang harusnya dia dapatkan ya, makanya si emiten itu dia harus menebus obligasi dia sendiri dengan cara membayar pokoknya plus nilai kupon yang harusnya dibayarkan kepada si yang pemegang obligasi. Jadi 1.000 ditambah $100. Jadi bayarnya 1.100. Jadi jangan mentang-mentang nilai nominal obligasinya $1.000, jadi pas nebus cuma $1.000 lagi, enggak ya. Ada tambahan $100 akibat kompensasi dari hilangnya nilai kupon yang harus dimiliki oleh si pemegang obligasi. Umumnya ketentuan dalam kontrak obligasi ditentukan sedemikian rupa sehingga premi penebusan lama-kelamaan akan menurun seiring dengan makin dekatnya waktu jatuh tempo obligasi. Oke, jadi ada obligasi kan yang tadi saya bilang bisa diperjualbelikan. Jadi nggak semua obligasi bisa dijual di pasar sekunder ya. Nah, ada yang dijual di bursa efek, kemudian kalau misalnya si obligasi itu punya due date atau jatuh temponya misalnya 2025, sedangkan sekarang sudah 2022. Berarti kan tinggal 3 tahun lagi. Padahal padahal jangka waktu jatuh temponya itu saya pakai contoh aja ya. Misalnya kalian belinya itu tahun 2010. Due date-nya itu misalnya 2025. Sekarang kan sudah 2022. Kalau kalian belinya di tahun 2022, pasti akan jauh lebih murah dibandingkan kalian beli way before 2022. Misalnya 2015. Kenapa? Karena kalau ini sebentar lagi habis, 3 tahun lagi, berarti nilai kuponnya juga tinggal dikit lagi ya, sisa 3 tahun lagi. Bayangkan kalau yang ini, sisa 10 tahun lagi. Jadi biasanya semakin dekat jarak obligasi dengan tanggal jatuh temponya, biasanya harganya akan semakin murah dibandingkan dengan obligasi yang memiliki waktu jatuh tempo masih lama. Logikanya dapat ya. Jadi karena kuponnya bentar lagi, cuma tinggal 3 tahun lagi, sementara ini tinggal 10 tahun lagi, otomatis kupon yang didapatkan akan lebih sedikit yang ini daripada yang ini. Makanya yang ini jauh lebih murah. Oke, rehat 10 detik gitu ya. Saya kalau tek takutnya kalian pusing. Sok ada yang mau didiskusikan? Oke, kalau tidak ada, next ya. Yang baru masuk, kalian boleh masuk, tapi tadi saya sudah absen ya, jam 7.30. Jadi kalian silakan mengikuti, tapi mungkin absen untuk minggu ini tidak ada ya. Tapi sok silahkan mengikuti materinya. Oke, kemudian ada dana pelunasan. Beberapa obligasi menyertakan ketentuan dana pelunasan atau sinking fund provision yang memfasilitasi pelunasan emisi obligasi secara teratur. Perusahaan atau emiten penerbit obligasi diminta untuk menyimpan sejumlah uang kepada pengawas keuangan
Oke, jadi emiten itu harus nyimpen sejumlah uang ke pengawas keuangan disebutnya trustee, selanjutnya diinvestasikan, dan jumlah yang terakumulasi digunakan untuk melunasi obligasi saat jatuh tempo. Dana pelunasan obligasi adalah dana yang dicadangkan dan disimpan pada bank lain dalam rangka pelunasan obligasi. Sebentar ya. Oke, jadi kalau misalnya sinking fund ini kayak dana cadangan lah. Jadi si perusahaan itu dia membuat kayak suatu celengan gitu ya. Celengan cadangan, takutnya sewaktu-waktu dibutuhkan. Misalnya tiba-tiba pengen call option yang tadi tiba-tiba pengen menarik lagi saham, menarik lagi obligasi atau ada hal yang lainnya atau untuk pelunasan, takutnya uangnya nanti kepake. Jadi mending untuk pembayaran kupon kita masukkan ke celengan khusus gitu, ada sinking fund khusus untuk dana cadangan. Nah, kayak gitulah intinya. Sederhananya ya. Bentar. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kesananya kita menghitung. Ini saya videonya ditutup ya, karena gelap juga. Masih gelap nggak? Coba saya lihat. Tuh kan kalau Zoom cepet ya. Target saya ini 50 slide soalnya. Kalau di kelas nggak akan keburu. Ada yang mau ditanyakan? Untuk kelas B, kelas Burita ya. Jadi kalian nggak usah masuk kelas lagi. Kelas Burita lagi untuk minggu ini. Sudah ikut saya yang ini aja. Kemarin sudah kom, apa ya, udah berbicara dengan Bu Rita kok soal ini. Soalnya belum selesai ya untuk urusan-urusan reakreditasinya belum selesai. Minggu ini mudah-mudahan selesai. Sudah mulai finishing. Jadi untuk minggu depan offline kelas. Mudah-mudahan ya. Kalau keburu mungkin latihan soal, kalau nggak keburu mungkin pindah YouTube, kalian pribadi nonton masing-masing. Kadang di YouTube saya tuh orang-orang tertentu aja yang nonton. Padahal kadang-kadang suka ngebahas soal dan lain sebagainya. Jadi mohon maaf ya kalau misalnya nggak kurang maksimal terutama untuk bulan-bulan ini karena kaliannya kebagian pas kita dosen-dosen manajemen lagi pada sibuk-sibuknya. Mungkin jurusan lain juga sama ya, karena jatuhnya karena era akreditasi rata-rata bulannya hampir mirip-mirip. Oke, kalau tidak ada, next kita langsung ke perhitungan valuasi obligasi. Nah, menghitung nilai sekarang atau present value dari arus kas untuk obligasi standar dengan kupon, di mana arus kas terdiri atas pembayaran bunga sepanjang usia atau masa jatuh tempo, ditambah jumlah pinjaman atau biasanya nilai pari ketika obligasi tersebut jatuh tempo. Oke, jadi ada bunga yang harus diperhitungkan dan juga nilai pokoknya atau nilai pari. Contoh, obligasi PT ABC bernilai pari $1.000 dengan masa jatuh tempo 15 tahun dan tingkat bunga kupon sebesar 10%. Nah, kalau tanggal jatuh tempo berarti tanggalnya, bulannya, dan tahunnya ya. Kalau masa jatuh tempo berarti range-nya, periodenya. Nah, ini kan masa ya. Masa jatuh temponya 15 tahun, tingkat bunga kuponnya 10%, maka nilai obligasi adalah sebesar bunga obligasi selama 15 tahun ditambah nilai pari obligasi yang dinyatakan dalam present value. Bentar, saya lihat dulu. Kalau di next slide, apakah ada?
Oh ya, ada. Berarti next aja ya. Secara kasar kita dapat mengatakan bahwa nilai obligasi atau valuasi obligasi adalah nilai pasar atau nilai jual obligasi. Jadi kalau nanti di kasus ditanyakan berapakah nilai pasar atau nilai jual obligasi, nah, berarti itu disebut valuasi obligasi ya. Berapa obligasi itu nilai atau harga yang memang layak diperjualbelikan di pasar gitu, valuasi obligasi itu. Obligasi yang bernilai pari $1.000 belum tentu dijual seharga nilai parinya, bisa lebih tinggi atau bahkan lebih rendah dari nilai nominal. Ini kalau sudah masuk ke pasar sekunder ya, bisa jadi lebih murah atau lebih mahal dari nilai nominalnya. Oke, nanti akan ada banyak contoh ya. Oke, ini contohnya salah satunya. Nah, tadi kan diketahui nilai parinya adalah, saya lupa, 1.000. Kemudian kuponnya berapa persen? 10? 10%. 10%. Sip. Kemudian jangka waktunya N-nya adalah 15 tahun ya. Oke. Kemudian kita harus tahu dulu nih bunga atau kupon yang dibayarkan per periodenya itu berapa. Disebutnya PMT. Itu adalah kupon, nilai kupon ya, dikali nilai pari. Kuponnya 10%, parinya 1.000. Berarti per periode kita mendapatkan bunga atau kupon sebesar $100. Dolar ya. Nah, misal kalau bunganya dibayar sorry ya, kalau misalnya kadang bunga, kadang kupon sama-sama aja ya. Misalnya kita mendapatkan $100 dari kupon obligasi di tahun pertama. Tahun kedua kita juga dapat 100. Tahun ketiga kita dapat 100. Tahun keempat kita dapat 100. Nah, sampai ujung tahun ke-15, kita dapat 100 lagi. Tapi karena jatuh temponya 15 tahun, berarti di akhir tahun ke-15, si emiten harus membayar plus pokoknya. Jadi nggak cuma bunganya. Kan kalau dari tahun-tahun sebelumnya mah cuma bunganya doang ya. 100, 100, 100. Nah, kalau di tahun yang terakhir, itu harus plus pokoknya. Jangan lupa ya sama pokoknya, jangan cuma bayar kuponnya doang. Jadi 1.000 sebagai pokok ditambah dengan bunganya. Jadi 1.000 ditambah 100 adalah 1.100. Semuanya dinyatakan dalam nilai saat ini atau present value. Boleh kalau mau dicatat ya, silakan.
Oke, next. Oh ya, ada mau ditanyakan? Kalau obligasi insya Allah mudah ya. Insya Allah mudah. Nggak kayak yang kemarin. Rumusnya ada log-lognya. Kalau ini nggak ada sih. Yang penting paham basicnya. Kalau obligasi itu ada nilai pari dan ada nilai kupon. Gitu aja. Bentar. Nah, ini rumusnya untuk valuasi obligasi. Silakan boleh dicatat. VB, valuasi obligasi atau valuasi bond ya. Itu sigma dari INT. INT itu interest atau bunga yang dibayarkan setiap tahun dalam nilai moneter atau kalau di Indonesia sih rupiah. Nilainya itu adalah tingkat kupon dikali nilai pari. Jadi INT ini bukan dalam bentuk persen ya. Ingat, bukan dalam bentuk persen, tapi kalian harus mencari dulu nilai bunganya yang dibayarkan, yang kita terima tuh berapa rupiah sih, berapa dolar sih. Nah, INT. Jadi kalian harus hitung dulu tingkat kuponnya yang kayak tadi saya hitung. Tingkat kupon. Oh, PMT. Bisa sih PMT atau INT aja kali ya di sini. Biar nggak bingung. INT. Nah, kuponnya dikali nilai pari. Jadi ini. Jadi bentuknya rupiah ya, bukan persentase. Kemudian RD. RD ini tingkat bunga pasar obligasi. Jadi kan kita memperhitungkan dengan nilai pasar tuh. Berarti otomatis kita harus tahu tingkat bunga di pasaran obligasi itu berapa. Merupakan tingkat diskon yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari arus kas obligasi. Kemudian ada M. M itu nilai pari. Jadi nilai yang harus dibayarkan ketika jatuh tempo. Nilai pokoknya lah ya, nilai nominal. Kemudian kalau N mah jumlah tahun sebelum obligasi jatuh tempo. Ingat ya, jumlah tahun sebelum obligasi jatuh tempo. Jadi jangan mentang-mentang obligasinya 10 tahun, plok, tiplok, N-nya pasti 10. Enggak juga ya. Kalau waktunya sudah berjalan, setahun, berarti obligasinya N-nya dikurangi 1 tahun. Kalau misalnya obligasinya sudah berjalan 2 tahun, berarti N-nya dikurangi 2 tahun. Kayak gitu. Sok boleh dicatat dulu ya. Nah, kalau udah mulai teori, akan pelan-pelan. So, kalau ini perhitungan versi manual ya. Jadi ada yang menggunakan aplikasi. Jadi kalian bersiap dengan handphonenya, download dulu aplikasi.
Oke, sudah? Nah, Sudah, ini Bu. karena ini sigma, berarti ada sejumlah, nah panjang ya, kayak waktu itu. Sigma kan lebih ke jumlah ya. Jadi si ENT-nya ini kan ada pangkat T. Nah, T-nya nanti disesuaikan dengan kasusnya. Kan ini sampai ujungnya N. Nanti kita kasih contoh. Jadi kalau ini INT, sigmanya harusnya hanya untuk sampai T ya. Hanya untuk INT per 1 tambah RD pangkat T. Nah, kalau yang M-nya mah tetap single dia sendiri. Dia tidak berubah ya, tetap. Ini untuk perhitungan bunga, INT itu sampai T tertentu. Nah, kalau yang M-nya dia tetap tunggal, nggak berubah. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Dicoba. Obligasi PT Bambito bernilai pari 1000, berarti M-nya 1000 ya. Terus masa jatuh tempo 15 tahun, berarti N-nya 15. Tingkat bunga kupon 10%. Nah, hitunglah nilai obligasi. Kalian coba pakai yang tadi. Pakai yang ini. INT-nya berapa, RD-nya berapa, M-nya berapa, N-nya berapa. Berarti T-nya ini sampai 15 ya. Karena kan 15 tahun. Ini baru 1, 2, 3, terus 4, 5, sampai 15 tahun. Kalian coba. BVB sama dengan sigma. Oh, jelek banget. Rumusnya VB sigma N T sama dengan 1 INT per 1 tambah RD pangkat T tambah M. Hitunglah nilai obligasi atau bisa hitunglah valuasi obligasi. Sama aja ya. M per ini menghitung valuasi juga. Sama dengan, kok miring gini. Nah, INT-nya berarti, kok miring ya? Sigma N-nya 15, T sama dengan 1, INT-nya berapa? Ada yang tahu INT-nya berapa? Rumusnya tadi apa? Kupon, nilai kupon, dikali nilai pari. Kuponnya 10%, parinya Rp1.000. Berarti INT-nya 100. 100 per 1 tambah RD.
RD-nya bunga pasar ya. Kalau di sini sih, oh di sini RD-nya tidak disebutkan ya. RD itu nilai bunga pasar. Berarti anggaplah sama ya. 10% juga. Nanti saya edit lagi soalnya. Kayaknya kurang tingkat bunga pasarnya. Oke, kemudian pangkat. Nah, ada 15 ya. Terus gini, 101 tambah 0,1 pangkat 2. 101 tambah 0,1 pangkat 3. 100 per 1 tambah 4. 100 per 1 tambah 5. Terus ya, sampai 100 per 1 tambah 0,1 pangkat 15. Baru ditambah M. Jadi kalau misalnya ininya sudah sampai ujung, baru M-nya. M-nya itu adalah nilai pari. 1000. Jadi 1000 dibagi 1 tambah 0,1 pangkat 15. Jadi yang ini dihitung ya, dihitung, dijumlahkan, nanti ditambahkan dengan si yang ini. Ada yang mau ditanyakan soal perhitungannya? Sok dicoba. Mungkin akan panjang ya. Tapi ada kok aplikasinya supaya perhitungannya cepat, tetapi saya mau mengajarkan dulu cara manualnya. Jadi kalau misalnya manualnya kalian bisa, kalau cara cepatnya dengan aplikasi pasti bisa. Kan belum tentu open gadget nanti. Jadi harus bisa cari nilai obligasi atau valuasi obligasi secara manual dengan rumus. Ada yang mau ditanyakan? Daging. Oke, karena ini terlalu panjang ya. Tapi kalian pasti bisa kan menghitungnya. Apa ada yang mau ditanyakan? Jadi ini satu-satu dulu ya. Kalau bisa sih bawahnya dulu 1 tambah 0,1 pangkat 1. Kemudian 1 tambah 0,1 pangkat 2. Terus dijumlahkan. Hati-hati dalam menghitung. Karena kalau mata kuliah yang perhitungan seperti ini jawabannya pasti. Jadi kalau salah ya salah gitu. Jadi tolong harus teliti perhitungannya. Oke. Nah, ini caranya ya. Dan sudah dihitung hasilnya adalah $1.000. Si valuasi obligasinya atau valuation bond-nya. Ini sama ya, seperti yang tadi saya tulis. Jadi nanti kalau dalam menulis jawabannya itu harus beserta rumus-rumusnya ya. Rumusnya dulu, jadi jangan langsung angkanya. Jadi kalau dengan ditanyakan berapa Pak? Tolong di-mute siapa? Nova Meliawati. Terus saya bisa mute nggak? Oh, sudah. Oh, saya nggak bisa mute ya. Oke, kemudian karena untuk kalau cara ini terlalu panjang ya, apalagi kalau misalnya nilai obligasinya itu bisa puluhan tahun gitu, atau belasan tahun. Makanya ada aplikasi kalkulator finansial. Nah ini, silahkan kalian download.
Kalau saya sih pakai Android, jadi ada kok di Play Store. Boleh coba kalian cari, namanya Financial Calculator. Ini memudahkan sekali untuk perhitungan. Coba ya, sok di-download dulu. Sudah di-download? Ada yang nggak ada? Sudah. Kalau di iPhone ada nggak ini? Ada, Bu. Ada, oke sip. Kita mulai pakai ini ya. Saya ajarin dulu. Nah, kalian pilih TVM kalkulator, kalian klik. Nah, terus kalian masukkan. Karena yang kita tanyakan ya, si valuasi obligasi yang present, berarti present value-nya ya. Perhitungannya berarti ini kosongin. Nah, payments itu, nah kalau tadi saya tulisnya PMT ya. Kalau di yang soal kita tulis tadi sih namanya INT. Nah, INT yang kupon dikali nilai pari. Kalau dalam kalkulator ini disebutnya PMT 100, ya kalian masukkan, jadi kalian harus tahu payment per periodenya berapa. Terus future value-nya itu nilai obligasinya, nilai parinya. Jadi future value itu dianggap sebagai kan nilai obligasinya 1000. Berarti di masa depan kita harus membayar pokoknya 1000. Ya kan pokoknya tetap 1000 juga gitu. Jadi makanya future value-nya 1000. Annual rate-nya ya tadi 10% ya. Dan periodenya itu 15 tahun. Pilih yang annually. Karena kadang suka berubah. Pilihnya yang bunga per tahun ya ini compounding-nya. Nah, terus diklik PV-nya. Nanti keluar 1000. Jadi perhitungan dengan TVM kalkulator dengan perhitungan dari rumus manual itu harus sama. Ini kan 1000, ya kan? Nah, ini juga harus 1000. Jadi baik dengan menggunakan kalkulator ini ataupun dengan rumus harus bisa. Ada yang mau ditanyakan? Tentang penggunaannya, ada yang kesulitan menggunakan aplikasinya? Sok boleh dicoba dulu. Ini jangan desimal ya, jadi 10. Kalau 10% ya udah 10 gitu, jangan jadi 0,1. Terus nggak usah pakai titik. Kalau titik tuh dalam kalkulator, kalau dalam perhitungan luar negeri itu titik itu koma. Jadi kalau misalnya nulis 1000 ya udah 1000. Nanti dia otomatis sendiri bikin koma. Ini 1000 titik 00. Nah, 00 ini koma kan kalau dalam Indonesia tuh. Jadi kalau misalnya 1.000.000 ya udah tulis aja 1.000.000 langsung tanpa jeda, tanpa pakai koma atau titik. Ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang kesulitan menggunakan aplikasinya? Oke, kalau tidak ada. Nah, ini contohnya ya, yang tadi N-nya 15,
ini bunganya. Kalau di sini mah rate, annual rate-nya annual rate-nya 10%, di sini 10. PV-nya yang kita cari ya, valuasi obligasi itu dalam present value itu 1000. Jadi kalau minus jangan ini ya, jangan kaget. Terus ada PMT, itu pembayaran per periodenya 100 dan future value 1000. Nah, pada contoh ilustrasi yang tadi kita hitung, valuasi obligasi sama dengan nilai pari. Artinya, obligasi dijual sesuai dengan harga nilai parinya. Pada kasus di atas, tingkat bunga kupon sama dengan tingkat bunga yang berlaku di pasar. Nah, kalau misalnya tingkat bunga kupon obligasi dengan tingkat bunga yang ada di pasar itu sama, ternyata menghasilkan nilai valuasi obligasi yang sama. Ini kan 1000. Nilai parinya 1000. Ternyata nilai valuasi obligasinya juga nilainya 1000 gitu, sama-sama aja. Jadi nilai nominalnya 1000 dan yang dijual di luar tuh obligasinya 1000 juga gitu. Jadi sama. Karena kebetulan tingkat bunga kupon obligasi dengan tingkat bunga yang ada di pasar itu sama. Jadi aja sama ya. Nah, tingkat bunga yang berlaku di pasar belum tentu sama dengan tingkat bunga kupon. Tingkat bunga kupon akan tetap sama setelah obligasi diterbitkan, tetapi tingkat bunga pasar akan bergerak naik turun. Nah, kalau bunga kupon obligasi itu cenderung fixed rate ya. Jadi kalau misalnya ketentuannya 10%, ya udah kalian akan terus mendapatkan bunga itu sebesar 10% dari nilai pari terus sampai akhir gitu. Tapi kalau tingkat bunga pasar itu fluktuatif tergantung dengan supply and demand di pasar obligasi itu. Nah, jadi yang biasanya bergerak itu adalah tingkat bunga pasar. Sementara tingkat bunga kupon itu biasanya konstan. Nah, kita coba contoh lain. Kalau misalnya bunga pasarnya berubah jadi 15%. Tadi kan 10% sama ya. Nah, kalau misalnya si RD-nya atau tingkat bunga pasarnya itu berubah dan naik jadi 15%, berapa nilai obligasinya atau valuasi obligasinya? Coba kalian hitung menggunakan rumus yang tadi. Menggunakan aplikasi yang tadi nilainya berapa? Masukkan nilai parinya, berarti 1000, terus N-nya 15 tahun, nah tingkat bunganya naik jadi 15%. PMT-nya tetap 100. Nah, jadi kalian harus bedain ya, ada bunga kupon, ada bunga pasar. Kalau bunga kupon tuh konstan, jadi tadi nilai kupon aja lah ya, kali nilai pari. Kuponnya kan 10% kali nilai parinya 1000. Jadi si PMT-nya di situ tetap 100. Nah, bunga pasarnya aja yang berubah, jadi 15%. Ada yang bisa menghitung berapa PV-nya? Jadi masukkan N-nya 15, nilai parinya 1000, bunganya 15%, PMT-nya tetap ya stabil 100. Berapa PV-nya? Ini nggak akan di next sebelum ada yang jawab. Berapa? Ada? Di-download nggak aplikasinya? Ini tinggal 707, Bu.
Siapa ini? Saya tulis dulu namanya. Siapa? Diki, Bu. Diki kelas. Lagi main G. Oke. Berapa tadi? 700? 7 ya? 7. Tuh. Nih, kita lihat. 707,63. Obligasi yang bernilai pari atau bernilai $1.000 dengan kupon 10% memiliki nilai intrinsik sama persis dengan nilai parinya. Jika tingkat bunga yang berlaku di pasar juga sama, kayak kasus yang pertama. Jadi tingkat bunga kupon yang diberikan oleh obligasi dengan tingkat bunga pasar sama-sama 10%. Berarti nilai intrinsik obligasi dengan nilai nominal dengan obligasi itu sama 1.000. Nominalnya 1.000, nilai intrinsik atau nilai nyatanya juga 1.000. Tapi kalau misalnya bunga pasarnya ternyata naik jadi 15%, nilai intrinsik dari obligasi justru turun ya, jadi $707. Ada yang menggambar Sani. Bisa dihapus? Oke. Bentar. Nah, jadi kalau misalnya tingkat bunga pasarnya naik, harga dari valuasi dari valuasi dari obligasinya juga turun, jadi 707. Nih, kalau misalnya kalian punya dua option, ingin melakukan investasi, kalian punya uang $1.000, terus kalian punya dua option. Milih nabung di bank dengan bunga 15% atau beli obligasi dengan nilai 10%. Kalian mau pilih yang mana? Pilih yang mana? Kalau kalian punya uang $1.000, kalian mending pilih nabung di bank 15% bunganya, atau mending beli obligasi bunganya 10%. Obligasi 10%. Kenapa? Nggak, logikanya. Kalau kalian punya uang, jadi duit. Nah, misalnya kalian punya uang, ini mah di luar soal ya. Kalau misalnya kalian punya uang 1.000, ada dua option. Kalian mau nabung di bank dengan bunga 15%, atau mau beli obligasi dengan tingkat bunga 10%. Kalian mau pilih yang mana? Mana yang paling menguntungkan? Kalau Zoom gini nih. Takut-takut. 15%. Oke, gini ya. Kalau misalnya logikanya, kalau kalian ditawarkan suatu investasi, kan kalian lihat dulu nih keuntungannya besaran yang mana. Ya, kalau misalnya kalian beli obligasi, kalian cuma dapat per periodenya itu 1.000 dikali 10%. Tapi kalau kalian pilih yang ini, kalian bisa dapat 150.000 dikali 15%. Ya nggak? Kalau kalian nabung di bank dengan bunga 15%, misal ya, ini misal, atau di investasi lain, kalian bisa dapat 150 perak per periode. Tetapi kalau misalnya kalian beli obligasi, cuma dapat 100. Otomatis kan kalian pilih yang ini. Kalau secara hanya melihat dari keuntungan ya, pasti pilih yang 15%. Ya enggak? Nah, inilah kenapa tingkat bunga di pasar pas naik justru bikin obligasi turun. Karena bunga yang ditawarkan obligasi lebih rendah dibandingkan bunga yang ditawarkan di pasar.
Istilahnya para investor tentu memilih investasi lain yang memiliki tingkat bunga lebih tinggi dibandingkan dengan nilai bunga obligasi tersebut. Kalau saya bisa dapat yang lebih dari 10%, kenapa enggak gitu istilahnya. Ya, makanya nilainya bisa turun dari 1000, nilai nominalnya padahal 1000, tapi pas dijual di pasar sekunder bisa 707. Nah, ini kalau mau menggunakan kalkulator. Jadi payment-nya tetap 100 ya, karena payment kan konstan. Terus future value atau nilai parinya 1000. Terus persentasenya 15%. Dan periodenya 15 tahun. Nanti diklik PV-nya untuk menemukan valuasi obligasi atau nilai obligasi. Klik, nah nanti keluar 707,63. Berdasarkan kasus dalam ilustrasi dan solusi 2, obligasi yang dijual di bawah nilai parinya disebut diskon obligasi. Jadi nilai parinya itu nilai nominalnya 1000, hari pas di pasar ternyata nilainya cuma $707 doang. Ada minus ya, ada selisih. Dia tidak lebih besar atau sama dengan nilai parinya. Selisih berapa nih? Selisih 300-an ya, minus 300. Nah, berarti disebut discount bond namanya. Ketika obligasi dijual lebih rendah dibandingkan nilai pari. Terjadi ketika tingkat bunga yang berlaku di pasar lebih tinggi dari tingkat kupon obligasi. Nah, tadi saya bilang, kalau beberapa investor itu sangat sensitif terhadap tingkat suku bunga ya. Makanya kalau kalian sering dengar berita tentang keuangan, suka ada suku bunga The Fed atau suku bunga Amerika Serikat dinaikkan. Misalnya membuat sejumlah negara bla 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 gitu. Itu karena sepenting itu suku bunga terhadap investasi, terutama untuk investor-investor yang kelas besar. Kalau ada keuntungan lebih tinggi, mereka bisa jadi meninggalkan investasi lama langsung pindah ke investasi yang lebih menguntungkan. Nah, bisa sampai segitunya gitu. Jadi tingkat bunga ini sangat bisa mempengaruhi kupon obligasi. Yang kita hitung aja nih sekarang, sudah terlihat. Nah, tapi kalau misalnya ceritanya bunganya justru turun. Tadi kan 10%, 15%. Nah, sekarang ceritanya bunganya lebih rendah daripada obligasi. Obligasi menawarkannya 10%. Tapi di luar, suku bunganya 5%. Nah, berarti valuasi obligasinya adalah, coba dihitung berapa. Dengan aplikasi tadi. Ada yang sudah menghitung? 1518, Bu. Sip. 9,8. Siapa tadi yang pertama? Reza. Kelas H. Reza Septiani. Bentar ya. Reza Septiani. Sip. Nanti tanda tangannya pas kita itu 2 kali, 3 kali. Sip. Oke. 3-19. Minggu depan tuh minggu terakhir sebelum UAS. Oke, betul. Coba kita cek. Nah, betul ya, 1518. Payment-nya tetap 100 karena kupon obligasi itu fix, biasanya fixed rate.
Kemudian future value 1000 nilai pari yang akan kita bayar di masa depan, yang akan emiten bayar di masa depan 1000. Kemudian annual rate-nya jadi 5%, periodenya 15 tahun. Nanti diklik PV-nya muncul 1518,98. Ada ya, kalau di luar negeri koma itu seperti titik di kita dan titik di mereka seperti koma di kita. Jadi ini bacanya 1500 bukan 1,518 ya. Jadi bacanya 1518,98. Ada yang kesulitan menghitung? Ibu hasilnya beda. Udah 2 kali dari yang awal juga, kenapa ya? Coba dicek Iya, Bu, compoundingnya. saya. Compoundingnya annually. Iya, Bu. Udah. Wah, kita nggak bisa lihat ya. 100, payment-nya, future value-nya 1000. Annual rate-nya 5. Periodnya 15. Compoundingnya annually. And decimal digitnya 2. Sudah dicek? Oh, udah, Bu. Udah bisa. Udah sama. Sip. Ada lagi yang belum menemukan? Oke, kalau tidak ada, next. Nah, ini yang tadi ya, N-nya 15, kemudian bunganya 5%, 5 aja. PMT-nya, bayaran annually-nya gitu, 100. Tapi kalau dalam perhitungan rumus, INT ya disebutnya. Boleh PMT, boleh INT lah. Terus, future value-nya, nilai parinya 1000. Didapatkan valuasi obligasi dalam bentuk present value adalah sebesar 1.518,98 dolar. Oke, obligasi bernilai pari 1000 dengan kupon 10%. Tadi nilai intrinsiknya sama ya dengan nilai pari. Tetapi kalau misalnya bunganya di pasar turun 5%, nah nilai intrinsik obligasi naik jadi 1.500 ya. Nilai nominalnya cuma 1000, tapi nilai di pasar bisa jadi 1.518. Kayak tadi lah. Kalau kalian punya uang 1000, kalian lebih pilih investasi yang menghasilkan bunga 5% atau 10%. Nah, tentu yang 10% ya, karena imbal hasilnya lebih tinggi. Dia bisa memberikan 1000 kali 10% 100, ini 1000 kali 5%, 50. Tentu lebih besar yang ini ya, dan kalau kalian normal gitu, pasti ingin mencari yang tingkat return yang paling besar. Makanya pilih yang investasi memberikan tingkat bunga investasi lebih besar. Di samping resiko-resikonya ya. Nah, jadi yang kalian pilih tentu yang ini. Nah, ketika di pasar obligasi itu memberikan ketika obligasi memberikan atau menawarkan bunga 10%, sementara di luar sana cuma 5%, nah, tentu kan
Maaf ya, tadi ada gurita. Oke, lanjut. Nah, ketika obligasi menawarkan bunga 10%, tetapi di pasar cuma 5%, nah, otomatis kan nilai jual dari si obligasi ini akan meningkat, karena peminatnya akan meningkat. Nggak cuman barang ya, saham obligasi itu juga ada prinsip demand supply. Kalau misalnya permintaannya tinggi, sementara supply-nya ya tetap, tentu harganya juga akan naik. Makanya obligasi yang menawarkan bunga yang lebih tinggi daripada bunga yang ada di pasar, pasti harganya akan naik. Jadi kalau nilai nominalnya 1.000, bisa jadi nilai di pasarnya jadi 1.518. Dia sangat menguntungkan. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, next. Kalau misalnya ceritanya kayak gini, yaitu nilai parinya di atas dari, nilai, mana tadi? Nah, kalau misalnya nilainya ini nilai intrinsik lebih besar daripada nilai pari, disebut dengan obligasi premium atau premium bond. Jadi ketika tingkat bunga yang berlaku di pasar lebih rendah dari tingkat kupon obligasi. Kalau ini terjadi, biasanya kalau ini terjadi, nilai parinya itu akan lebih kecil daripada nilai intrinsik, karena nilai intrinsik atau nilai di pasarnya akan melambung dari nilai yang sesungguhnya sih, nilai nominalnya. Cepat. Oke, next. Kalau yang tadi kalau misalnya nilai pari di bawah berarti discount bond ya. Kalau nilai parinya di atas kalau misalnya nilai intrinsiknya di bawah, nilai intrinsik di bawah disebut nilai intrinsik di bawah dari nilai pari berarti discount ya. Kalau misalnya intrinsik di atas pari berarti premium. Next. Oke, ini cepat banget ya, lumayan. Oke, ada imbal hasil obligasi. Jika kita melihat tabel bursa obligasi di jurnal bursa efek atau lembar harga, umumnya yang tertera adalah informasi tanggal jatuh tempo, harga, dan tingkat bunga kupon setiap obligasi, serta imbal hasil obligasi yang dilaporkan. Kalau kalian mau sih lihat ya, yang sedang obligasi apa sih, bukan ya, sedang terjadi itu apa sih, bisa dilihat di KSEI. KSEI. Nah, KSEI obligasi misalnya kalian lihat aja. Jadi kalian bisa lihat obligasi-obligasi apa sih yang sedang on gitu, lagi ada. Di situ suka tertera perusahaannya apa, jenisnya apa, perusahaan jenis apa gitu. Terus dia tuh obligasinya totalnya berapa M misalnya, berapa triliun. Terus ada jatuh temponya. Saya juga kalau
Di IG juga ada kok yang jualan obligasi. Saya lupa. Pokoknya pemerintah juga ada kok ininya apa medsosnya resminya ada. Jadi kalian bisa pantau terus obligasi yang bakal ada itu kapan. Soalnya kalau obligasi itu ada 2 tahapan biasanya. Ada dijual di pasar primer dan sekunder. Nah, kalau primer biasanya di yang tahap pertama. Jadi pembeliannya itu ada batas waktunya. Misal dari tanggal 1 Agustus sampai 30 Agustus misal. Nah, kalau kalian beli di situ berarti pasar primer biasanya. Nanti untuk beberapa obligasi tertentu kalian bisa jual lagi tuh si obligasi itu di pasar sekunder atau ke bursa efek. Kalau kalian bingung sih bisa langsung beli aja di bursa efek sih. Tapi kalau mau nyoba di pasar primer boleh. Kalau mau beli di pasar primer, berarti kalian harus pantau terus jadwal rilisnya kapan karena terbatas banget waktunya. Harus gitu sih. Jadi kalian bisa lihat-lihat lah. Kalau sekarang medsos tuh udah banyak banget yang bisa menampilkan secara detail tentang obligasi. Nah, kalau kalian bingung mungkin bisa beli, bisa download aplikasi tertentu misal kayak Bareksa atau kayak rasanya Bareksa sih yang bagus. Terus ya banyak lah dan lain-lainnya ya. Aplikasi investasi kalian bisa pilih, bisa pakai robot ya kalau bisa dipilihin. Kalau mau manual mungkin bisa ke sekuritas. Kalau di Tasik mungkin ada Reliance atau mungkin ada BNI ya, ada BNI, ada Mandiri yang kayak gitu-gitu. Kalian bisa tanya aja, ada obligasi nggak? Apakah ada yang ditawarkan? Gitu-gitu. Kalian bisa ngobrol lah sama si tellernya. CS apa teller ya? CS ya. Bisa ngobrol. Saya pengen invest. Sani, tolong Anda mencoret-coret layar. Kepencet mungkin. Handphonenya ditaruh. Oke. Kayak gitu ya. Jadi kalau untuk sekarang lebih detail untuk tentang imbal hasil obligasi, tentang persentasenya dan lainnya. Berbeda dengan tingkat bunga kupon yang nilai tetap, nilai imbal hasil obligasi yang dilaporkan akan bervariasi dari hari ke hari bergantung pada kondisi pasar. Imbal hasil obligasi adalah tingkat bunga yang berlaku di pasar. Kalau ini sih kita bicaranya ke yang sudah dijual keluar ya. Imbal hasil obligasi dapat dihitung dengan 3 cara berbeda, yaitu imbal hasil saat jatuh tempo, imbal hasil saat penebusan, dan imbal hasil saat ini. Nah, imbal hasil saat jatuh tempo. Obligasi yang memiliki masa jatuh tempo 14 tahun dengan kupon 10%, nilai pari $1.000, ditawarkan pada nilai 1.494,93. Wah, di atas ya. Di atas nilai pari. Nilai parinya cuma 1.000, tapi ditawarkannya 1.400. Berapakah tingkat bunga yang akan kita terima atas investasi jika kita membeli dan memiliki obligasi tersebut sampai jatuh tempo? Iya ya, bunga ininya nggak tahu berapa. Tingkat ini disebut sebagai imbal hasil saat jatuh tempo atau yield to maturity. YTM adalah tingkat bunga yang biasanya dibahas oleh investor ketika mereka berbicara tentang tingkat pengembalian dan tingkat yang dilaporkan dalam jurnal bursa efek. Ya, langsung aja. Nah, nyarinya coba-coba ya. Jadi di sini itu hanya ada nilai bunga kupon, tapi untuk bunga pasar kita nggak tahu berapa. Jadi istilahnya 1.000 ini kok bisa jadi 1.494. Nah, berarti kan ada bunga pasar tuh bisa sampai begitu. Bisa beda begitu. Nilai parinya kan 1.000. Nilai pasarnya sampai 1.494. Logikanya, bunganya lebih besar apa lebih kecil dari 10%? Tadi dengan logika yang tadi. Lebih besar apa lebih kecil? Ayo, jangan takut salah.
Lebih kecil, Bu. Sip, lebih kecil ya. Lebih kecil karena bunga pasar. Ya, karena tadi nilai pasarnya melambung tinggi. Artinya si obligasi ini memiliki penawaran bunga kupon jauh lebih tinggi, nggak jauh banget sih, pokoknya lebih tinggi dibandingkan bunga yang ditawarkan di pasaran. Kayak obligasi nih, saya punya 10%. Yang pasar mungkin bisa jadi di bawah itu. Karena nilai pasarnya lihat besar ya, lebih besar daripada nilai nominalnya. Nah, tapi untuk menghitung RD ini harus coba-coba ya. Jadi, kalian harus menghitung terus sampai 14 tahun ya, sampai pangkat 14. Isi ininya sampai pangkat 14, terus yang ini juga, yang M per 1 tambah RD pangkat M, ya juga sampai pangkat, ini sampai pangkat 14, jadi ini nanti kalian tambahkan. Ini ya, kalian tambahkan ini, tambah ini, dan hasilnya itu harus coba-coba sampai menemukan hasil 1494,93. Dan ini pasti akan sangat memakan waktu yang panjang. Nah, coba sama kalian menggunakan kalkulator finansial yang tadi. Kalian cari I-nya atau si RD-nya ya. Kalau yang pakai kalkulator, Bu, Nah, ganti tapi yang annual rate-nya 5%, udah dapat hasil itu yang 1049. oh, dapat langsung. Siapa yang hitung? Belum juga nyuruh. Oke, bagus. 5% ya. Siapa? Jadi Irgi. Oke, Irgi. Kelas B ya. Kelas B. Coba yang belum dihitung. Cari I-nya. Sambil saya nyari nama. Sama Bu 5. 5 ya. Irgi. Tapi adanya di ini. Sip. Nah, tapi kalau ini nggak saya screen. Oh, dicari juga deh. Nah, ini present value-nya. Si nilai yang ada di pasar. Yang ini yang ditawarkan sekarang 1494. Terus payment-nya tetap ya fix 100 fixed rate. Terus future value-nya alias nilai parinya yang nilai pokok yang akan kita bayarkan emiten bayarkan di masa depan 1000. Kemudian periodenya 14 tahun. Nah, nanti kalian klik rate-nya. Klik rate-nya. Oke. Sudah mulai banyak orang di ruangan, jadi punten. Rada gandeng, salit. Makanya saya mintanya jam 7. Soalnya kalau jam 7 ruang dosennya sepi. Nah, tadi ya, kalau menghitung RD itu cara coba-coba waktunya lama. Jadi sebaiknya menggunakan kalkulator finansial. Kalau misalnya kalian diperbolehkan untuk menggunakan gadget misalnya, kalian hitung dulu dengan menggunakan kalkulator finansial, isinya akan dapat 5. Baru nanti kalian masukkan ke rumus yang tadi. Nah, masukkan ke rumus yang ini. Langsung aja masukin 5 gitu. RD. RD berarti 0,05 gitu ya. Nah, nanti hasilnya harus sama dengan 1494. Nah, jadi intinya kalian sudah tahu jawabannya 5, kalian tinggal masukkan ke rumus gitu. Lebih mudah ya aplikasinya. Ini kalau menghitung bunga.
Ada yang mau ditanyakan? Oke, next. Imbal hasil saat jatuh tempo juga dapat dilihat sebagai tingkat pengembalian obligasi yang dijanjikan. Merupakan pengembalian yang akan diterima investor jika seluruh pembayaran yang dijanjikan terlaksana. Imbal hasil saat jatuh tempo akan sama dengan tingkat pengembaliannya jika, probabilitas gagal bayar adalah 0, artinya ya benar-benar dibayar sampai akhir gitu. Atau obligasi tidak dapat ditebus, yang tadi nggak di-calling gitu, nggak ditarik lagi sama si emiten. Siapa yang disuruh mandi? Ada yang nggak di-mute? Tapi saya udah sempat lihat namanya. Berarti kalian cuma randinya, mentang-mentang Zoom. Oke, sebentar lagi ya. Imbal hasil saat jatuh tempo akan berubah di saat tingkat bunga dalam perekonomian mengalami perubahan. Nyalahin kabel. Oke. Nah, imbal hasil saat jatuh tempo akan berubah di saat tingkat bunga dalam perekonomian mengalami perubahan. Nah, tadi ya, kalau bunga di pasar itu bisa berubah sesuai dengan supply and demand. Oke, terus ada yang kedua. Tadi kan imbal hasil saat jatuh tempo, yang ini saat penebusan. Jika Anda membeli obligasi yang dapat ditebus dan perusahaan penerbit kemudian menebusnya, Anda tidak dapat memiliki pilihan untuk dapat menahannya sampai obligasi tersebut jatuh tempo. Jadi imbal hasil saat jatuh tempo tidak dapat diterima. Oke, misalnya kalian beli obligasi A gitu. Beli nih, baru megang satu tahun misalnya, udah mau ditarik lagi, dibeli lagi sama si emiten. Ini untuk khusus obligasi yang punya opsi call ya. Jadi bisa ditarik lagi dan kalian tidak punya hak untuk menahannya gitu. Kalian harus mau nggak mau menjualnya. Khusus obligasi yang ada fitur call sekali lagi. Nah, jadi ditarik lagi kan kalau misalnya nggak ada opsi call mah kalian bebas mau pegang kayak mau jual. Nah, kalau misalnya yang ada opsi call itu nggak bisa ya sesuai kebijakan dari perusahaan yang mengeluarkan obligasi tersebut. Kalau misalnya mereka ingin menarik kembali, mereka bisa menariknya gitu. Nah, kalau misalnya obligasi yang kita miliki ditarik lagi oleh si emiten, berarti kan kita tidak mendapatkan imbal hasil yang kupon per periode itu ditarik, karena diambil lagi gitu. Oke, obligasi PT ABC dengan kupon 10% yang telah diterbitkan akan ditebus kembali oleh si penerbit. Nah, jadi saat penebusan ternyata tingkat bunga turun di pasar T ya, yang awalnya kupon T 10% ternyata jadi 5%. Oke. Misalnya gini, si PT ABC punya obligasi dengan kupon 10%. Ternyata di pasar itu rata-rata tingkat bunganya itu cuma 5% doang. Di pasar teh 5% aja. Kan rugi nggak? Kayak misalnya dia membayarkan bunga kepada investor 10%, sementara di luar sana rata-rata itu 5% doang. Nah, bisa jadi PT ABC itu menarik kembali obligasi mereka yang 10% ditebus ya dengan opsi call, kemudian dia mengeluarkan lagi obligasi dengan tingkat bunga 5%. Jadi kan dia menghemat. Ya. Kan kalau misalnya dia mengeluarkan obligasi dengan tingkat 10%, dia harus mengeluarkan kupon kepada para pemegang obligasi sebanyak $100. Tapi kalau misalnya dia mengeluarkan obligasi dengan tingkat bunga 5%, dia hanya perlu mengeluarkan
kupon sebanyak $50 saja. Nah, jadi ada penghematan di sini. Jadi PT ABC bisa menghemat $50 untuk bunga per obligasi per tahun. Ya, ada yang mau ditanyakan? Jadi ya, ngapain saya ngasih 10% gitu? Orang di pasar rata-rata 5%. Ya udah, saya juga bakal ngasih 5% juga gitu. Toh ternyata masyarakat juga menerima yang 5%. Siapa? Jadi untuk apa saya mengeluarkan 10%? Ternyata kalau rata-rata di pasar itu cuma 5%, jomplang jauh banget ya. Jadi ya udah ditarik lagi dengan opsi call, tarik lagi, kemudian dia menggantinya dengan mengeluarkan obligasi baru yang nilainya 5% aja. Jika tingkat bunga saat ini jauh di bawah tingkat kupon obligasi yang beredar, maka obligasi yang dapat ditebus kemungkinan besar akan ditebus si penerbit. Dan investor akan memperkirakan tingkat pengembalian yang diharapkan sebagai imbal hasil saat penebusan. Yield to call, dan bukan imbal hasil saat jatuh tempo. Nah ini ya, ada opsi call. Call itu fitur dalam instrumen keuangan. Ingat ya, kayak call itu ditelepon balik. Kayak sahamnya itu dikembalikan lagi, balik lagi ke saya dong. Gitu. Jadi dia si sahamnya yang asalnya dipegang sama masyarakat ditarik lagi dengan opsi call. Oke, menghitung yield to call. Hampir sama sih, sigma N, T sama dengan 1, INT, yang tadi INT ya, bunga dikali kupon, dikalikan nilai pari per 1 tambah RD, RD-nya itu adalah bunga pasar, ditambah harga tebusannya berapa, tebus kayak yang nyulik ya, harga tebusan, per 1 tambah RD pangkat N. Oke, ilustrasi. Obligasi PT ABC memiliki ketentuan yang memungkinkan perusahaan jika diinginkan menebus obligasi 10 tahun setelah tanggal emisi pada harga 1.100. Kemudian, jika dimisalkan tingkat bunga menurun dan 1 tahun setelah penerbitan, tingkat bunga yang berlaku telah turun sehingga menyebabkan harga naik. Berapakah imbal hasilnya? Nah, jadi ada obligasi, itu waktunya adalah 10 tahun. Nah, tanggalnya itu, harganya itu adalah 1.100. Kemudian, 1 tahun kemudian, alias sisanya 9 tahun lagi ya umurnya, si obligasinya. Ternyata harganya itu naik, ya mungkin karena adanya tingkat suku bunga yang menurun ya. Jadi $1.494. Jadi, kalau misalnya si PT ABC mau menarik lagi, dia dapat YTC berapa sih? Nah, itu ya. Kepencet langsung nggak apa-apa lah ya. N-nya 9, jadi bukan 10 tahun, karena kan sudah terlewati 1 tahun. Dan 1 tahun setelah penerbitan, nah berarti kan umurnya itu 10 tahun, cuman sudah berlalu 1 tahun, jadi N-nya sisa 9. Jadi N ini bukan umur mutlak si obligasi, tetapi sisa umur obligasinya berapa. Kalau misalnya sisa umurnya 9 tahun, ya berarti 9. Kalau belum dijual ke siapapun atau tidak di-call ke siapapun, berarti umurnya tetap seumur dengan obligasi. Nah, ini kan ceritanya mau dijual ya, setelah 1 tahun. Berarti sisa 9 tahun lagi, makanya N-nya 9. Terus PV-nya, nah PV-nya tadi kan ditebusnya ya, yang sekarang itu 1.494. Kemudian PMT-nya tadi nilai pari dikalikan dengan kupon, ini masih berlanjut ya, soalnya masih sama, jadi 100, masih berkaitan. Jadi PMT-nya masih 100, kemudian future value-nya adalah 1.100. Nih, future value nanti menebus obligasi 10 tahun nanti gitu, 1.100. Berarti kan future value ya, 1.100. Kita cari IR-nya. Pakai minus ya, pas masukin PV-nya. Jangan lupa, nih saya nggak screenshot yang ini. Saya coba ya, periodenya 9,
annual rate-nya belum, future value-nya 1.100, payment-nya 100, PV-nya minus, pakai minus 1494,93. Coba klik rate. Nah, apakah sama dengan kalian? Ada? Sama ya. Jadi PV-nya jangan lupa diminuskan. Jadi nanti kalau nggak diminusin suka error. Jadi saya kemarin juga nyoba tanpa minus, error dia nggak mau ngitung. Kalau minus dia mau. Gitu. Jadi nilai imbal hasilnya itu adalah 4,215% ya. Atau di sini 4,21. Merupakan pengembalian yang akan Anda terima jika Anda membeli obligasi PT ABSA tersebut pada harga 1.494,93 dan obligasi tersebut ditebus 9 tahun dari sekarang. Obligasi tidak dapat ditebus sampai menunggu 10 tahun yang akan datang dan waktu 1 tahun telah berlalu sehingga masih tersisa 9 tahun sampai tanggal penebusan yang pertama. Jadi umurnya si obligasinya 9 tahun lagi. Dengan umur yang 9 tahun lagi gitu, tingkat yield to call-nya itu 4,21%. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini kan imbal hasil saat jatuh tempo, ini saat penebusan, yang satu lagi imbal hasil saat ini. Nah, kalau misalnya dulu ya, belum ada banyak aplikasi sekuritas, dulu orang-orang yang mau berinvestasi itu datang ke sekuritas langsung ngedatengin gitu. Nah, biasanya kan kalau saham atau obligasi atau instrumen keuangan lain itu kan harus dipantau. Nah, tapi kan nggak semua orang punya waktu untuk memantau harganya. Makanya biasanya dalam suatu sekuritas itu ada yang disebut dengan broker atau pialang. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang mengeksekusi investasi. Misalnya, kalian punya saham A. Saham A kalian beli di harga 1.000 perak, 1.000 rupiah misalnya, per lembar. Terus kalian pengen menjual saham tersebut ketika harganya 1.500. Tapi kan kalian nggak tahu ya kapan 1.500 itu akan terjadi gitu. Makanya kalian menyewa pialang, tolong ketika saham tersebut menyentuh angka 1.500 tolong dijualkan. Nah, itulah salah satu fungsi pialang ya, biasanya membantu investor untuk melakukan transaksi atau bahkan menjadi bukan narasumber, menjadi apa ya, tempat untuk diskusi gitu. Saya sebaiknya harus investasi di mana sih dan lain sebagainya gitu. Biasanya bersama dengan broker atau pialang. Makanya kalau broker atau pialang tuh punya nasabah tertentu gitu biasanya dan ada target. Biasanya kalau kalian pernah lihat film-film mungkin tentang broker atau pialang. Nah, mereka inilah yang biasanya selalu ada. Asik, makasih. Belum kebut. Oke. Laporan broker pialang tentang obligasi seringkali dicantumkan sebagai imbal hasil saat ini atau current yield. Current itu sekarang ya. Yield itu ya return lah. Current yield didefinisikan sebagai pembayaran bunga tahunan dibagi harga obligasi saat ini. Contoh, misalnya nilai parinya 1.000 ya. Di sini saya nggak pernah nulisnya 1.000 ya. Nah, saya lupa nanti kalian tiba-tiba nanya, ini 100 dari mana? Nah, bisa gitu ya. Nilai kupon sama terus kali pari. Bukan ikan pari ya. Nilai kupon. Ini nilai pari. Parinya 1.000. Jadi nilai INT-nya 100 atau nilai bunga yang dibayarkan per periodenya $100.
Berarti bunga tahunan atau kuponnya itu adalah $100 dibagi harga obligasi. Harga obligasinya sekarang 985 di pasar. Oh, berarti 100 dibagi 985 sama dengan 10%. Berarti current yield-nya dari obligasi ini saat ini adalah 10%. Itu. Berbeda dengan imbal hasil saat jatuh tempo, imbal hasil saat ini tidak mencerminkan total pengembalian yang seharusnya akan diterima investor dari obligasi. Karena ia tidak memperhitungkan keuntungan atau kerugian modal yang akan terrealisasi jika obligasi ditahan sampai jatuh tempo. Jadi nggak ada rumusnya ya, cuman gini doang. Nggak memperhitungkan apapun. Imbal saat ini memberikan informasi tentang pendapatan tunai yang akan dihasilkan dalam 1 tahun tertentu, tapi bukan merupakan suatu ukuran yang akurat dari total pengembalian yang diberikan. Dapat diilustrasikan kupon obligasi dengan kupon obligasi 0 atau RD 0. Ya, karena tidak memperhitungkan nilai pasar ya. Langsung aja. Jadi RD-nya 0. Oh, habis. Habis, alhamdulillah. Tamat. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Sudah cukup stres? 50 slide luar biasa, tepuk tangan. Ini kalau di kelas nggak akan keburu nih. Ntar saya recordnya saya tutup.